Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kesultanan Goa. Nah, Kesultanan Goa sendiri merupakan salah satu kesultanan yang muncul di daerah Sulawesi bagian selatan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Kesultanan Goa sendiri lebih kita kenal namanya dengan Kesultanan Goa Talo, betul tidak? Betul ya. Nah, pada dasarnya sendiri, Goa Talo itu merupakan dua kerajaan yang berbeda pada awalnya. Ada kerajaan Goa, ada kerajaan Talo. Dan diperkirakan dua kerajaan ini sudah muncul sejak abad ke-14 Masehi. Ya. Nah, kemudian kerajaan Goa dan juga kerajaan Talo, mereka itu bersatu, ya kan, atau merger. Nah, saat mereka bersatu, kemudian mereka dinamakan sebagai kerajaan atau kesultanan Goa Talo, di mana seorang pemimpin yang diangkat di Goa itu otomatis akan menjadi seorang pemimpin yang juga memimpin di Talo, gitu pada awalnya. Nah, meskipun Kesultanan Goa Talo sudah berdiri di abad 14, tapi baru di tahun 1605 kerajaan Goa Talo berubah menjadi sebuah kesultanan Islam. Pengaruh Islam di Sulawesi Selatan ini sendiri itu datangnya dari wilayah Sumatera ya. Jadi ada beberapa ulama yang datang dari Sumatera dan kemudian menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi bagian selatan. Pada saat itu di tahun 1605, kerajaan Goa Talo sedang dipimpin oleh raja mereka yang bernama Daeng Manrabia. Sampai pada akhirnya Daeng Manrabia ini ya terpengaruh oleh ajaran Islam yang diajarkan oleh para ulama yang datangnya dari Sumatera, dan akhirnya Daeng Manrabia ini memeluk agama Islam dan kemudian dia menjadikan kerajaan Goa Talo sebagai sebuah kesultanan Islam. Saat Daeng Manrabia ini diangkat menjadi sultan ya, dia kemudian merubah namanya dengan nama Sultan Alauddin. Nah, Sultan Alauddin inilah orang yang mendirikan Kesultanan Goa Talo di tahun 1605, seperti itu. Ya, setelah Kesultanan Goa Talo berdiri, Kesultanan Goa Talo ini menganut sistem federasi. Jadi dia terdiri dari negara-negara bagian, ya, yang mayoritas negara bagiannya terletak di Sulawesi bagian selatan. Singkat cerita, kemudian kita akan langsung lanjut ke masa pemerintahan dari Sultan Goa Talo yang terkenal, yaitu adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sendiri memerintah di Goa dan juga Talo dari tahun 1653 sampai dengan tahun 1669, seperti itu. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, dia mewarisi pemerintahan dari sultan-sultan sebelumnya, di mana pada saat itu Goa juga melakukan yang namanya ekspansi wilayah. Ya, pada saat itu tercatat bahwa yang namanya Kesultanan Goa Talo itu menguasai wilayah Bone. Nih, di sini nih. Ya, nah Bone adalah sebuah kesultanan yang merdeka tapi dikuasai atau dijajah sama yang namanya Kesultanan Goa Talo. Nah, itu terjadi sebelum Hasanuddin naik menjadi sultan. Nah, wilayah Goa Talo sendiri karena dia terletak di Sulawesi bagian selatan, ya sangat dekat sekali jaraknya dengan Maluku sebagai pulau penghasil rempah-rempah, maka wilayah Makassar atau wilayah Goa Talo ini menjadi menarik ya kan untuk dikuasai oleh kekuasaan-kekuasaan asing yang pada saat itu sudah mulai berkuasa nih di Nusantara, seperti misalnya VOC ya kan. Nah, VOC itu berniat ingin membuat pos perdagangan ya atau bandar perdagangan di wilayah Sulawesi bagian selatan atau di wilayah kerajaan Goa Talo. Maka pada masa pemerintahan dari Sultan Hasanuddin, VOC sempat mengirimkan utusan untuk menghadap kepada Sultan dengan tujuan ingin melakukan monopoli perdagangan di wilayah Goa Talo. Ya sudah bisa kita tebak bahwa jawaban Sultan Hasanuddin pastinya menolak apa yang ingin dilakukan oleh VOC di wilayah miliknya. Dan pada akhirnya ya, gara-gara Sultan Hasanuddin menolak, akhirnya VOC pada saat itu ya mau nggak mau nih mereka harus menyerang ya kan ke Kesultanan Goa Talo. Karena VOC menyerang duluan, maka Sultan Hasanuddin akhirnya bertahan dan peperangan ini sendiri terjadi di tahun 1660 ya. Dan kemudian 7 tahun setelah perang ini terjadi, pasukan Hasanuddin dan juga pasukan VOC ya karena mereka merasa bahwa perang ini adalah perang yang sangat seimbang dan tidak ada pihak yang kalah, maka kemudian mereka berdua sepakat untuk mengadakan yang namanya perjanjian perdamaian yang dikenal dengan nama Perjanjian Bungaya. Nah, disepakatinya perjanjian Bungaya ini sekaligus mengakhiri perang antara VOC dan juga Goa Talo di tahun 1667. Ya, meskipun sempat
berdamai dengan VOC dalam perjanjian Bungaya, tapi ternyata perjanjian Bungaya ini malah justru merugikan yang namanya Kesultanan Goa Talo, dan akhirnya tidak membutuhkan waktu lama ya, perjanjian Bungaya segera berakhir karena pada saat itu Sultan Hasanuddin ya kembali berbalik menyerang yang namanya VOC. Sampai pada akhirnya dalam peristiwa peperangan yang kedua ini, pasukan dari Sultan Hasanuddin ini kalah, dan sejak saat itu pemerintahan Goa mulai dikendalikan secara politik ekonomi oleh yang namanya VOC, seperti itu. Nah, Sultan Hasanuddin sendiri karena keberaniannya melawan VOC, ya dia dijuluki sebagai apa nih julukannya dia yang terkenal, yaitu ayam jantan dari timur ya. Nah, ini adalah julukan bagi si Sultan Hasanuddin ya, sultan yang paling terkenal dari pemerintahan Kesultanan Goa Talo. Nah, perlu kita ketahui juga ternyata ya selama peperangan antara VOC dan juga Goa Talo berlangsung, kenapa kok VOC bisa menang melawan Goa Talo? Karena ternyata VOC ini didukung atau dia mendapat bantuan dari Kesultanan Bone yang tidak lain dan tidak bukan merupakan wilayah jajahan dari Goa Talo. Jadi ada misi balas dendam nih oleh orang-orang Bone terhadap Goa Talo. Karena wilayah mereka dijajah, ya udah pas VOC perang sama Goa Talo, ya udah mereka sekalian ikut perang. Dan pada saat itu ya tokoh yang paling berperan penting dalam perang antara VOC dan juga Goa Talo ini bernama Pangeran Arung Palaka. Nah, Arung Palaka ini adalah putra mahkota dari Kesultanan Bone yang mempunyai misi balas dendam kepada Goa Talo, dan dia akhirnya bergabung dengan VOC untuk mengalahkan Kesultanan Goa Talo, di mana pada akhirnya Sultan Hasanuddin pun akhirnya menyerah dan ditangkap oleh VOC. Kemudian dia meninggal di tahun 1669. Ya, seperti itu pembahasannya, semoga bisa dimengerti.